Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laida Utami dari kelas 2G Administrasi Publik. Saya selaku moderator kelompok 10 Psikologi Sosial yang beranggotakan Laida Utami atau saya sendiri, yang kedua ada Dani Fermana, yang ketiga ada Deris Muhammad Mulki, dan yang keempat ada Amelia Sabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang tingkah laku altruistik. Pengertian. Altruisme merupakan istilah yang diambil dari kata autrui yang merupakan bahasa Spanyol yang mempunyai arti orang lain. Sedangkan dalam bahasa Latin, altruisme berasal dari kata alter yang berarti yang lain atau lain. Dalam bahasa Inggris, altruisme disebut altruis yang berarti mementingkan kepentingan orang lain. Lebih jelasnya lagi, dalam kamus ilmiah menerangkan bahwa istilah altruisme mempunyai arti suatu pandangan yang menekankan kewajiban manusia memberikan pengabdian, rasa cinta, dan tolong-menolong terhadap sesama. Jadi, perilaku altruisme merupakan suatu sifat suka mempertahankan juga mengutamakan kepentingan orang lain. Cinta kasih yang tidak terbatas pada sesama manusia juga merupakan sifat manusia yang berupa dorongan untuk berbuat jasa dan kebaikan terhadap orang lain. Altruistik menurut para ahli. 1. Menurut Sarwono, perilaku altruistik dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan pada orang lain yang bersifat tidak mementingkan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. 2. Menurut Mears, altruisme adalah motif untuk mementingkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Altruisme adalah kebalikan dari egoisme. Orang yang altruis peduli dan mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak mengharapkan imbalan. 3. Menurut Baston, altruisme adalah respon yang menimbulkan positive feeling seperti empati. Seseorang yang altruis memiliki motivasi altruistik, keinginan untuk selalu menolong orang lain. Motivasi altruistik tersebut muncul karena ada alasan internal di dalam dirinya yang menimbulkan positive feeling sehingga dapat memunculkan tindakan. Aspek-aspek perilaku altruistik di antaranya 1. Memberi perhatian terhadap orang lain. 2. Memiliki keinginan untuk memberi. 3. Meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. 4. Secara sukarela. Mengapa tingkah laku altruistik bisa terjadi? Tingkah laku altruistik terjadi karena dipengaruhi oleh dua hal, yaitu 1. Faktor situasional, kondisi. 2. Faktor internal, diri sendiri. Faktor situasional. 1. Kehadiran orang lain. Semakin banyak orang lain, semakin kecil kecenderungan orang untuk menolong. Begitu juga sebaliknya. Orang yang sendirian cenderung lebih bersedia menolong. Penyebaran tanggung jawab di mana membuat tanggung jawab menolong terbagi karena hadirnya orang lain. 2. Menolong jika orang lain menolong. Sesuai dengan prinsip timbal balik dalam teori norma sosial, adanya individu yang sedang menolong orang lain akan lebih memicu kita untuk ikut menolong. 3. Desakan waktu. Biasanya orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung untuk tidak menolong, sedangkan orang yang santai lebih besar kemungkinannya untuk memberi pertolongan terhadap yang memerlukan. 4. Kemampuan yang dimiliki. Bila individu merasa mampu dalam melakukan pertolongan, ia akan cenderung menolong. Sebaliknya, bila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menolong, ia tidak akan melakukan perbuatan menolong. Faktor selanjutnya adalah faktor internal atau faktor dalam diri individu itu sendiri. Yang pertama ada suasana hati atau mood. Emosi seseorang dapat mempengaruhi kecenderungan untuk menolong. Emosi positif akan meningkatkan perilaku altruistik, sedangkan pada emosi negatif, seseorang yang sedih kemungkinan menolongnya lebih sedikit. Menurut Berkowitz dan William mengatakan bahwa orang yang suasana hatinya gembira akan lebih suka menolong. Sedangkan seseorang yang berada dalam suasana hati yang sedih akan kurang suka untuk melakukan tingkah laku altruistik atau tolong-menolong. Yang kedua ada sifat.
Faktor personal dan situasional sangat mungkin berpengaruh dalam perilaku menolong. Seseorang lebih suka menolong orang yang disukainya, memiliki kesamaan dengan dirinya, dan membutuhkan pertolongan. Faktor-faktor di luar diri, suasana hati, pencapaian reward pada perilaku sebelumnya, dan pengamatan langsung tentang derajat kebutuhan yang ditolong. Yang ketiga, ada nilai-nilai agama dan moral. Faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk menolong sangat tergantung dari penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan moral yang mendorong seseorang dalam melakukan pertolongan. Yang keempat, adanya modeling. Adanya modeling yang melakukan perilaku altruistik dapat memotivasi seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Kesimpulannya, altruistik adalah keadaan motivasional seseorang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Motivasi altruistik tersebut muncul karena adanya alasan internal dalam dirinya yang menimbulkan positive feeling atau karena adanya alasan eksternal atau lingkungan sekitar, sehingga dapat memunculkan tindakan untuk menolong orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki perilaku altruistik yaitu yang pertama, memberi perhatian terhadap orang lain. Yang kedua, keinginan untuk memberi. Dan yang ketiga, meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat, dilakukan secara sukarela. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya adalah kebaikan yang kita tanam untuk diri kita sendiri. Jadi untuk para rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman yang saya cintai, jangan lupa untuk berbuat baik terhadap sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.